Salam fisioterapi. Kembali lagi bersama kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan ataupun gangguan yang masih berada di bagian pinggul hip. Jadi namanya ini di sini ada ischiocrural contracture. Ischiocrural contracture ini merupakan suatu gangguan ataupun juga suatu permasalahan pada bagian, contohnya pada bagian paha belakang ya. Pada bagian paha belakang ini ataupun yang nama lainnya ialah hamstring. Otot hamstring itu mengalami pemendekan atau kurangnya fleksibilitas dari otot hamstring. Elastisitas dan juga fleksibilitas otot hamstring ini bisa kaku ataupun juga bisa berkurang dikarenakan yang pertama mungkin karena adanya kurang pergerakan, kemudian yang kedua itu ialah karena adanya faktor dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita lebih cenderung karena jarang digerakkan, ya otomatis terakhirnya jadi kaku, kurang lebih seperti itu dia pembahasan singkatnya. Selain daripada itu juga bisa terdapat masalah-masalah yang mengakibatkan adanya pemendekan otot hamstring ini. Contohnya pola jalan yang salah. Pola jalan yang salah ini bisa karena kemungkinan adanya nyeri pinggang ataupun juga bisa karena adanya saraf terjepit di bagian pinggang sehingga mengakibatkan permasalahan pada bagian tungkai. Jadi untuk pemeriksaannya, untuk memeriksa ischiocrural contracture ini kita mau mendemonstrasikan yang pertama yaitu fingertip test. Fingertip test digunakan ataupun dilakukan untuk orang-orang yang kita curigai mengalami gangguan di bagian paha belakang ya. Selain dari contohnya kalau masih teman-teman ingat ada lasek test namanya. Jadi tes lasek itu tes mengangkat kaki ke atas. Kita bisa melihat bahwasanya orang yang mengalami kekakuan pada hamstring itu tidak bisa sampai seperti ini mengangkat sendiri. Jadi dia sampai sini sudah kaku, kurang lebih seperti itu. Yang kita bahas khusus di sini ialah fingertip test. Posisi penderita boleh posisi duduk. Jadi posisi duduk seperti ini. Kemudian satu kaki itu dilipat, ya, nempel pada bagian dada. Jadi ini adalah fingertip test. Kalau misalnya posisi normal, penderita itu mampu melakukan tangannya untuk meraih seperti ini sampai ke bagian hampir ke bagian jempolnya. Tetapi kalau misalnya ada gangguan ataupun kontraktur, dia hanya dapat sampai sini saja. Jadi tergolong agak lebih pendek jangkauan geraknya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, ini kita lihat teman kita mampu melakukannya ataupun menyentuh ujung jempolnya. Ini merupakan masih fleksibilitasnya masih bagus ya. Tetapi kalau misalnya cuma sampai mampu segini, dia tidak mampu sampai sini, otomatis ada permasalahan pada bagian hamstringnya. Nah, yang perlu dicermati dalam pemeriksaan ini, teman-teman tidak boleh melihat yang seperti ini. Jadi ini ada curang ya. Ini tidak akan membuat tesnya ini untuk menjadi positif ataupun bagaimana. Ini bisa mempengaruhi terhadap pemeriksaan kita. Yang perlu kita ketahui, ini harus rapat. Kemudian, yuk sekali lagi sentuh yuk. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi apabila teman-teman tidak mampu meraih jempolnya atau jarinya, ada beberapa latihan yang mau kita bagikan kepada teman-teman. Oke, langsung saja. Posisinya telungkup. Yang mau kita lakukan ataupun kita bagikan di sini ialah latihan hip extension. Hip extension kita boleh melakukan dengan satu-satu kaki diangkat ke atas. Posisinya telungkup secara nyaman, nyamankan posisinya. Oke, kalau sudah nyaman, angkat satu kakinya ke atas. Iya, tahan posisi kaki lurus, kaki lurus. Iya, kaki lurus. Nah, diangkat ke atas, tahan. Tahan selama 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun. Kemudian angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun. Oke, balas lagi. Ini boleh dilakukan secara bergantian ataupun hanya satu kaki duluan sampai 10-15 pengulangan boleh. Oke. Ya. Boleh terlentang. Apabila teman-teman ataupun juga orang-orang yang melakukan seperti ini sudah melakukan latihan ya, kita setelah melakukan latihan dengan gangguan pada otot hamstring ini, kekakuan, kita boleh melakukan peregangan. Peregangan yang kita lakukan ini hanya membutuhkan kain ataupun handuk. Jadi handuknya ini kita kaitkan ataupun kita sangkutkin di bagian telapak kaki, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, pada saat penarikan ini harus lurus dan
lututnya yang kita tarik ini harus lurus juga. Sebisa mungkin harus lurus. Iya. Kemudian kita menahan posisi ini 10-15 detik, kita ulangin 3-4 kali. Oke, lemaskan. Apabila sudah sampai situ, teman-teman boleh menarik semakin lama semakin jauh. Tetapi harus tetap lurus dijaga ya. Harus tetap dijaga lurus. Nah, ini adalah beberapa contoh peregangannya. Oke, satu lagi contoh peregangannya. Dalam posisi berdiri seperti ini, orang yang kita periksa ataupun kita berikan latihan boleh kita instruksikan untuk melakukan peregangan. Satu kaki yang dirasa agak bermasalah ataupun ada kekakuan di paha belakangnya boleh dinaikkan ke atas bangku. Oke, dinaikkan, tetapi harus lurus ya. Nah, lurus seperti ini. Kemudian perlahan-lahan badannya dimajuin ke depan. Iya, tetapi harus tetap lurus lututnya. Iya, pelan-pelan majukan. Oke, sekarang kita tanya, ada rasa tertarik nggak? Ada Di mana? di bagian belakang. Oke, nampak ya? Jadi ini untuk penguluran otot pahanya selain dari posisi tidur telentang tadi, boleh juga dilakukan dalam posisi berdiri seperti ini. Oke, nah kalau dalam posisi duduk, apabila teman-teman malas untuk melakukan posisi berdiri atau mungkin agak kurang semangat atau gimana, boleh posisi duduk. Sama seperti tadi, tetapi posisi duduk boleh dilakukan secara bersamaan dengan kaki yang lain. Oke, posisinya seperti ini, pergelangan kaki diangkat. Ini pertahankan tetap lurus, kemudian badannya dibungkukin ke depan pelan-pelan. Yuk, ada di mana terasa sakitnya bang atau tertarik? Bisa di Nah, ada di paha belakang. Ini boleh dilakukan 10-15 detik ya, dengan pengulangan 3-4 kali. Oke, itu adalah beberapa latihan dan juga beberapa pemeriksaan. Tadi ada satu pemeriksaan ya, fingertip test untuk gangguan pada ischio-crural contracture ini. Oke, kalau misalnya teman-teman bisa mempraktekkan itu ataupun juga melakukan di rumah itu bagus. Untuk saran ataupun tambahan edukasi dari teman saya ada yang mau disampaikan? Untuk kasus ini, jika Anda mengalami sakit ini, contoh misalnya mengalami fraktur di bagian paha, pastikan jarang untuk melakukan gerakan karena takut sakit. Nah, sebenarnya itu harus dilakukan latihan peregangan juga supaya tidak terjadi pemendekan di otot, baik itu otot hamstring ataupun quadricep. Dan kedua, misalnya terjadi luka di bagian paha atau lutut, pasien pasti akan mengalami rasa takut dan rasa sakit, makanya terjadi kontraktur karena malas menggerakkan gitu. Untuk itu harus dilakukan latihan-latihan gerakan-gerakan tersebut. Contohnya latihan stretching atau peregangan. Kedua bisa untuk latihan dayung sepeda atau static cycle. Ketiga latihan treadmill. Tujuannya sama, untuk melakukan peregangan agar tidak terjadi kontraktur di bagian otot-otot paha ataupun hamstringnya gitu. Oke, terima kasih. Jadi yang bisa kita ambil informasi ataupun kita tangkap dari teman saya ialah apabila ada permasalahan ataupun gangguan di bagian paha ataupun lutut, jangan malas untuk menggerakkan, tetap melakukan peregangan ya, apalagi terutama di bagian paha. Apabila ada fraktur ataupun patah tulang, peregangan boleh saja dilakukan, tetapi harus mengingat konteks dalam beberapa bulan. Jadi nanti fisioterapi memiliki tugas di situ, karena fase-fase penyembuhan patah tulang itu ada. Jadi bulan pertama itu fase untuk pertumbuhan kalusnya, kemudian bulan kedua itu mulai ada banyak step-stepnya. Jadi nanti fisioterapi Anda itu yang akan memberitahu bagaimana peregangan yang aman dan juga nyaman, ataupun juga termasuk efektif juga nanti buat kualitas otot Anda. Nah, kalau berikutnya untuk latihan-latihan seperti static cycle itu, berenang itu boleh dilakukan ya. Itu untuk menjaga kualitas dan fungsi ototnya, supaya juga aliran darah ataupun nutrisi itu baik tersalurkan ke bagian otot-otot yang memiliki pergerakan, terutama pada saat olahraga. Singkatnya, apabila teman-teman merasakan nyeri ataupun juga kekakuan pada otot paha seperti yang kita bahas tadi, sejatinya apabila teman-teman melakukan latihan ataupun juga exercise dan juga peregangan seperti yang kita lakukan, itu sudah cukup membantu tanpa harus misalnya berobat ke rumah sakit.
Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Tetaplah saksikan video kami selanjutnya. Salam Salam fisioterapi. fisioterapi.